Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pembelajaran PPKN. Kali ini di pertemuan kedua kita akan membahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Adapun kompetensi dasar kita hari ini adalah membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup bangsa. Ini masih sama dengan kompetensi dasar pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK hari ini adalah menganalisa nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian nanti Bapak di akhir video ini akan meminta kalian melaporkan hasil penelitian sederhana tentang dinamika nilai-nilai Pancasila ya. Dinamika itu artinya adalah perubahan-perubahan nilai-nilai Pancasila itu sendiri atau pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah hakikat nilai, yang kedua nilai Pancasila, yang ketiga adalah tugas proyek nanti ya. Tugas proyek nanti akan Bapak kasih kalian acuannya di akhir pertemuan di video ini nanti. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah hakikat nilai. Nah, hakikat nilai atau pengertian nilai. Nilai itu adalah sesuatu yang berharga bagi manusia. Misalnya air ya, air karena kita butuh air untuk minum, maka air itu mempunyai nilai. Nilai ya karena dia berharga dalam kehidupan kita sehari-hari karena memang kita butuhkan. Nah, menurut Notonegoro, nilai itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah nilai material ya. Yang pertama adalah nilai material adalah segala sesuatu yang berguna untuk tubuh manusia. Nah, ini nilai material ini berkaitan dengan makan, minum, pangan ya. Ya, pangan, pakaian dan sandang ya, pakaian. Nah, itu adalah yang berguna bagi material ya, berguna bagi tubuh manusia atau material, nilai material. Jadi baju itu memiliki nilai material. Yang kedua adalah nilai vital, segala sesuatu yang berguna untuk kegiatan manusia. Nah, ini termasuk juga makanan untuk asupan gizi kita, beras ya, untuk asupan karbohidrat kita, vitamin dan segala macam. Kemudian juga misalnya kita sekolah hari ini, handphone menjadi nilai vital bagi kita. Karena apa? Karena kalau kita tidak punya handphone Android, maka akan terjadi kendala dalam pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Kemudian yang ketiga adalah nilai rohani, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh rohani manusia. Misalnya nilai rohani ini adalah bagi yang muslim untuk ketika sholat dia akan merasa tenang, bagi yang Kristen beribadah di hari Minggu. Nah, itu adalah nilai-nilai rohani ya. Atau misalnya kalian melihat sesuatu yang indah, kalian merasa tenang, kalian merasa damai. Nah, itu juga termasuk ke dalam nilai-nilai rohani. Kemudian kita lanjutkan nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, masyarakat dan zaman. Jadi nilai-nilai Pancasila itu kita praktekkan setiap hari karena Pancasila itu adalah ideologi terbuka ya. Ideologi terbuka. Nilai-nilai Pancasila itu sudah ada semenjak zaman nenek moyang kita dulu. Sebagaimana yang kita ketahui di kelas 8 kemarin, Pancasila itu nilai-nilainya merupakan kristalisasi atau nilai-nilai yang diambil dalam kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri, bukan nilai-nilai yang dipaksakan dari luar ya. Maka nilai Pancasila itu akan selalu tumbuh berkembang sesuai dengan nilai perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri, akan sesuai dengan selalu dengan karakter-karakter keindonesiaan kita, kebinekaan kita ya sebagai bangsa Indonesia. Adapun nilai Pancasila itu bisa kita bedakan menjadi 3. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga nilai praktis ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila itu berdasarkan 5 sila Pancasila bisa kita bedakan bagi menjadi pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan. Bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius ya, religius ya. Bangsa yang religius, bangsa yang selalu menjalankan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya bagi yang muslim selalu sholat 5 waktu, bagi yang Kristen misalnya setiap hari Minggu pergi beribadah ke gereja. Nah, itu salah satu nilai-nilai ketuhanan. Kita tidak bisa terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Nah, itulah karakter kita yang pertama, nilai dasar
Pancasila yang hidup dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan, ya. Bangsa Indonesia adalah manusia yang hidup berdasarkan moral, ya, moral ya, berdasarkan aturan-aturan tatanan kehidupan. Ada sesuatu hal yang pantas dikerjakan, ada yang tidak, ada yang sepatutnya dikerjakan, ada yang tidak. Nah, kemudian kita menyadari setiap manusia itu sama, ya. Karena kita manusia yang religius, maka kita menganggap semua manusia itu kedudukannya sama di mata Tuhan. Tidak ada pembedaan sama sekali. Harkat dan martabatnya akan sama. Sehingga nilai-nilai kemanusiaan ini sangat melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu memperlakukan siapapun di negara kita ini sebagai saudara. Makanya orang-orang asing itu bangga dan senang datang ke Indonesia. Karena apa? Karena orang Indonesia ini adalah orang-orang yang ramah terhadap orang asing, murah senyum, memperlakukan orang dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan harkat martabatnya masing-masing. Nah, kemudian nilai yang ketiga, nilai dasar yang ketiga di dalam nilai Pancasila itu adalah nilai persatuan, kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan. Nah, ini adalah nilai di mana kita mempunyai kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara, demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Sebagaimana kita ketahui di dalam Sumpah Pemuda misalnya, salah satu sumpah dari pemuda kita di tahun 1928 itu adalah berbahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, tanah air satu, tanah air Indonesia. Ini adalah semangat-semangat yang kita bangun dari semenjak awal kita merdeka. Kita lepaskan identitas kita, oh saya Islam, oh saya Kristen, maka kita berbeda. Tidak. Di dalam nilai Pancasila ini kita mengatakan kita bukan lagi orang Islam, kita bukan lagi orang Kristen, tetapi kita adalah orang Indonesia. Orang Indonesia yang betul-betul menjalankan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini yang ada di dalam nilai persatuan, ya. Kemudian yang keempat adalah nilai kerakyatan. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya apa? Pemerintahan yang demokrasi, pemerintahan yang tidak otoriter, pemerintahan yang selalu meminta masukan dari masyarakatnya untuk membuat kebijakan-kebijakan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah kita harus berdasarkan kebutuhan rakyatnya. Nah, inilah yang kita bangun di sini. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin yang bisa kita laksanakan dari nilai kerakyatan ini adalah apapun masalahnya kita harus duduk bersama untuk musyawarah mencapai mufakat, berdiskusi untuk menghasilkan keputusan yang satu, yaitu keputusan bersama demi kepentingan bangsa dan negara ataupun kepentingan orang banyak. Yang kelima adalah nilai keadilan, yaitu untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan lahir dan batin. Setiap bangsa Indonesia diperlakukan sama oleh negara. Tujuan terakhir kita adalah setiap orang mendapatkan keadilan. Apa itu keadilan? Mendapatkan hak dan kewajibannya masing-masing. Misalnya, setiap orang berhak mendapatkan pendidikannya. Nah, ketika kita harus mendapatkan pendidikan kita, maka kita harus memenuhi kewajiban-kewajiban kita juga dalam menuntut ilmu tadi. Seperti kita hari ini, salah satunya adalah pemenuhan kewajiban kalian, pemenuhan hak kalian dalam pendidikan. Kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana supaya kalian terpenuhi haknya? Salah satunya kewajiban kalian adalah mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh tadi. Kalau tidak punya handphone, maka bagaimana solusinya? Nah, itu harus kita penuhi secara bersama-sama. Nah, inilah yang menjadi nilai dasar Pancasila. Jadi dari 5 kesila Pancasila tadi, yang menjadi dasar awal dari semua apa yang kita capai di sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat, akhirnya tujuan kita adalah sila kelima, adalah nilai ketuhanan yang menjadi dasar kita. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan, maka perilaku, tingkah lakunya di dunia ini pasti akan sesuai dengan tuntunan Tuhan, ya. Nah, itu nilai dasar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental, ya. Nilai instrumental. Nilai instrumental ini adalah Pancasila menjadi instrumen, menjadi alat utama, ya, menjadi acuan utama, ya, dalam penjabaran nilai dasar Pancasila terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Artinya apa? Pancasila dijabarkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar secara mendasar, ya. Kemudian seterusnya dijelaskan lebih lanjut dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar.
Jadi Pancasila ini dijabarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar dijabarkan oleh batang tubuh, dilaksanakan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Artinya apa? Dia menjadi top atau puncak dari instrumen itu tadi, instrumen mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera tadi. Ya. Nah, Pancasila menjadi alat utamanya untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Kemudian yang ketiga adalah nilai praktis ya. Nilai praktis adalah pelaksanaan nilai Pancasila dari instrumental yang berupa suatu pengalaman yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Praktis artinya atau praktek artinya adalah dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya nilai Pancasila ini sudah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya yang muslim sholat 5 waktu, yang Kristen pergi ke gereja, kita semua menuntut ilmu hari ini, kemudian saling menghormati, tidak membeda-bedakan kawan. Oh kamu nih Kristen nih, saya nggak kawan sama kamu, misalnya kata orang Islam. Begitu juga sebaliknya, kamu Muslim nih, kami kan Kristen, kami tidak berkawan dengan kamu. Nah itu nggak terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian mungkin masih ada terjadi perselisihan di antara kita, misalnya kurang berbicara dengan sopan dan santun. Nah, ketika kita bertemu langsung misalnya, apa kau? Nah, kata-kata seperti itu bukan kata-kata yang sesuai dengan Pancasila. Dan akhirnya timbullah perselisihan antara kita. Apa yang terjadi di sekolah kita? Nah, di sekolah kita tengok hampir sekali sehari itu pasti ada perkelahian antar siswa, baik skalanya sudah adu jotos, salu mulut, ataupun cuman gestur ya, atau saling gertak-gertak begitu ya. Nah ini terjadi karena apa? Karena nilai Pancasila itu jauh dari nilai kita. Kalau sudah nilai Pancasila kita praktekkan, maka yang terjadi sebaliknya ya. Justru kita akan hidup berdampingan, aman dan sejahtera lahir dan batin. Nah ini nilai Pancasila tadi. Kemudian kita lanjutkan nilai tugas proyek kita, tugas pembelajaran kita hari ini ya. Salin tabel berikut ini, kemudian tuliskan contoh pelaksanaan nilai dasar Pancasila berikut ini dalam kehidupan kamu sehari-hari ya. Kamu cari contoh perilaku kamu yang kamu lakukan setiap hari yang sesuai dengan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan. Misalnya nilai ketuhanan sholat 5 waktu, nilai kemanusiaan misalnya kamu tidak membeda-bedakan kawan misalnya, nilai persatuan apa, nilai kerakyatan bagaimana menyelesaikan tugas di rumah, pembagian tugas di rumah dengan cara musyawarah misalnya. Apa lagi yang bisa kamu tuliskan di sini? Silakan kamu tuliskan. Nanti kamu fotokan, kamu catat di buku catatan kamu fotokan, kamu kirimkan ke email Bapak ridonali.1987@gmail.com. Nah, sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.